Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Summa wa'lam fa innal khaira hadisi kitabullah wa khaira huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada Jumat ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid kita yang berbahagia ini, menunaikan kewajiban kita mendirikan sholat Jumat. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di akhir bulan Zulqa'dah. Insyaallah sebentar lagi, tidak berapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan akhir daripada perhitungan tahun Hijriah, yaitu namanya bulan Zulhijjah. Walaupun masih belum masuk ke bulan Zulhijjah, sudah terasa bagi kita kaum muslimin sudah mengambil persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Karena di bulan Zulhijjah itu kaum muslimin merayakan suatu hari raya, yaitu hari raya Idul Adha. Kalau kita lihat dalam tarikh ataupun sejarah, salah satu yang menancapkan tonggak daripada ritual-ritual ibadah yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah itu, maka tertuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran ada dua tokoh yang dijuluki oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka yang dimaksud dengan uswatun hasanah di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menyebutkan uswatun hasanah langsung dengan menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima wallazina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Makanya di dalam solat, salah satu yang kita baca, dan itu pun menjadi rukun dalam khutbah, yaitu kita membaca solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat memohon kepada Allah diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya,
termasuklah di sana Nabi Ishak, Nabi Ismail dengan keturunannya, termasuklah di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sunah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca daripada baik dalam uraian tafsir yang terkait dengan ayat Al-Quran, ataupun juga hadis-hadis, ataupun juga pendapat-pendapat ahli sejarah, maka ada beberapa hal yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah. Maka dalam khutbah yang pendek ini, sesuai dengan waktu yang tersedia, itulah yang akan kita uraikan. Apa uswatun hasanah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah beliau sewaktu menjalankan, sewaktu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah tauhid. Kalau kita baca nabi-nabi yang lain, ada yang ditentang oleh kaumnya, ada yang ditentang oleh orang-orang yang sudah menjadi tokoh, lalu kemudian mereka menghadang ataupun menghambat penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Rasul. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya penguasa yang berkuasa waktu itu, bukan hanya masyarakatnya, tetapi yang menghadangnya itu adalah langsung orang tuanya. Karena waktu itu masyarakat mempercaya kepada banyak Tuhan, percaya dia kepada bintang-bintang, percaya dia kepada bulan matahari, bahkan patung yang mereka sembah. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan sekali dengan ajaran yang beliau bawa, yaitu ajaran tauhid. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dapat kita bayangkan di saat kita menyampaikan sesuatu kebenaran, kalau orang lain yang menghadang kita, yang mematahkan pendapat kita, maka hal ini masih dapat untuk kita terima. Mungkin kita masih dapat berpikir secara lebih leluasa. Tetapi kalau sudah orang tua kita yang berlawanan pendapatnya dengan kita, bahkan dia menghambat apa yang kita sampaikan, maka hal ini merupakan suatu beban yang sangat berat sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Asy-Syu'ara, apa kata Nabi Ibrahim? Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Apa permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ampunilah bapakku, sesungguhnya innahu kana minadh-dhalin. Sesungguhnya bapakku itu termasuk kepada orang-orang yang sesat. Ini merupakan contoh, merupakan suri tauladan uswatun hasanah bagi kita. Karena bisa saja walaupun mungkin tidak seberat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, kadang-kadang kita menemukan hal itu dalam pribadi kita. Apa yang diajarkan Nabi Ibrahim adalah bermohon kepada Allah, semoga orang-orang yang dia belum mendapatkan petunjuk itu diberikan petunjuk, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukannya. Yang kedua adalah beliau berhadapan dengan orang musyrik, berhadapan dengan orang-orang yang menyembah kepada berhala, bahkan mereka menyembah kepada bintang, menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan. Lalu kemudian terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Walaupun oleh sementara di dalam pelajaran-pelajaran sejarah, ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 76 dan selanjutnya, bahwasanya sering disampaikan Nabi Ibrahim di waktu kecil dia mencari Tuhan, lalu dilihat olehnya ada bintang, kemudian bintang itu tenggelam, lalu kemudian dilihatnya pula bulan, lalu dikatakannya pula bulan itu adalah sebagai Tuhan, lalu kemudian hilang, lalu muncul matahari, lalu dikatakannya pula matahari itulah sebagai Tuhan. Kemudian hilang matahari tersebut, lalu dia berkata tidak mungkin Tuhan akan hilang. Tetapi pemahaman yang seperti ini sudah banyak dipahami oleh sebahagian kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, sebenarnya hal tersebut bukan merupakan pengalaman yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di waktu umurnya masih belia,
Tetapi ayat tersebut sebenarnya adalah bantahan terhadap kepercayaan kaum musyrikin waktu itu. Jadi di saat dia berkata, Haza Rabbi, apakah ini yang dikatakan dengan Tuhanku? Yang tenggelam-tenggelam inikah yang dikatakan dengan Tuhanku? Sebenarnya itu bukan perkataan, tetapi dalam bahasa Arab itu disebut nama istifham lil inkari, yaitu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu untuk melawan atau menidakkan apa yang dikatakan oleh kaumnya. Jadi sebenarnya Haza Rabbi itu dia berdialog dengan kaumnya. Lalu kemudian kaumnya berkata bahwasanya Tuhannya adalah bintang, Tuhannya adalah bulan, Tuhannya adalah matahari. Maka melihat bintang, bulan, matahari timbul tenggelam. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah yang timbul tenggelam itu yang pantas untuk jadi Tuhanku? Tuhanku itu dia adalah maha, dia adalah tetap, dia tidak akan berubah-ubah. Tercipta dari awal ada, maka dia akan ada sampai akhirnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi sebenarnya kalimat itu adalah merupakan istifham lil inkari, merupakan pengingkaran atas kepercayaan orang yang ada waktu itu. Maka untuk itu bisa kita baca uraian Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau mengalami suatu hal yang di dalam kehidupan membuat sebahagian orang, kalau dialami oleh sebahagian manusia, maka hal ini bisa membuat kehidupan menjadi tidak sempurna. Di sampai usia 86 tahun, beliau belum lagi dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang beliau hadapi. Tetapi dengan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam usia yang sudah lanjut, maka beliau diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada suatu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, laisa zal birruqub, bukanlah yang dikatakan orang yang tidak punya keturunan itu orang yang terputus keturunannya, tetapi walakinnahu rajul lazi lam yuqaddim min waladihi syai'. Tetapi orang yang dikatakan terputus keturunannya adalah orang yang dia mempunyai keturunan, tetapi dia tidak bisa memelihara keturunan itu. Mungkin dalam bentuk ibadah-ibadah, ada jemaah yang bertanya, kalau begitu siapa yang akan mendoakan kita? Bagaimana amal kita berlanjut nanti setelah kita meninggal dunia? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan amal kita setelah kita meninggal dunia. Kita berwakaf selama orang masih menggunakan harta wakaf kita itu, maka selama itu pula lah mengalir kebaikan kepada kita. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat, maka akan mengalir pula lah pahala-pahala kepada kita. Dan tidak sedikit juga orang yang diberikan keturunan oleh Allah, tetapi dia tidak bisa untuk mendidiknya dengan didik yang baik, maka hal itu akan menjadi beban bagi dia nanti. Karena pertanyaan yang akan diberikan terutama kepada keluarga adalah bahwasanya yang ditanya nanti di akhirat bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga kepada istri dan anak-anak kita. Maka anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita syukuri, dan ada tanggung jawab bagi kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Apa yang pokok yang ditanyakan nanti Allah kepada kita kaum muslimin, bapak-bapak yang mempunyai keluarga, bagaimana kita memelihara istri kita, bagaimana kita memelihara anak keturunan kita. Dan yang terakhir adalah puncak daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim mendapatkan dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Maka inilah yang kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang menjadi syariat bagi kita akhir ini, yaitu selesai kita menunaikan salat hari raya Idul Adha, kita melaksanakan ibadah kurban. Ada dua ibadah yang hari ini dilakukan kaum muslimin.
Yang pertama, dia menjadi bahagian daripada rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji, dan itu dikatakan oleh Allah, orang yang mengingkari kewajiban haji itu, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ketahuilah bahwasanya yang akan menjadikan kamu berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu adalah Allah yang maha kaya di alam ini. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kesempurnaan daripada imannya adalah salah satunya adalah berziarah, mengunjungi Baitullah. Maka mungkin dalam ibadah ini dibutuhkan kepada kemampuan, kepada harta, tetapi setidak-tidaknya di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, sebelum nyawaku Engkau cabut, maka pertemukanlah aku dengan Baitullah-Mu. Bisa dengan menunaikan ibadah haji ataupun juga melaksanakan ibadah umrah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana tingkat derajat daripada ibadah di tanah suci. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa mereka yang solat di Masjid Nabawi, maka nilainya sama dengan solat 1000 di masjid-masjid lain di atas dunia, illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, maka nilainya adalah 100.000. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang ketika dia belum berangkat berkunjung ke Baitullah, dia melihat ada orang yang berbolak-balik pergi ke tanah suci, lalu dia berkata dalam hati, kenapa orang ini suka sekali pergi ke tanah suci? Padahal yang dituntut adalah 1 kali saja. Tetapi setelah dia pergi ke sana, maka pendapatnya itu berubah. Tidak ada satupun orang, kalau dia sudah berjumpa dengan Taman Raudhah, berjumpa dia dengan Masjidil Haram, berjumpa dengan Ka'bah, tidak ada satu orang pun yang merasa jenuh untuk pergi ke sana. Selesai dia melaksanakan 1 kali ibadah, maka dia ingin kembali mengulang-ulang. Bahkan kalau bisa sepanjang waktu dia bisa pergi berziarah ke Baitullah. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah kita disuruh untuk menunaikan solat hari raya Idul Adha. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu dan Imam Ibnu Majah, apa kata Rasulullah SAW? Orang yang diundang untuk melaksanakan solat hari raya Idul Adha adalah orang-orang yang dia melaksanakan ibadah kurban. Apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun, siapa yang dia mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ibadah kurban, walam yudah, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami ini. Maka orang yang diundang sebagai tamu terhormat sewaktu melaksanakan solat hari raya Idul Adha adalah yang pertama, kaum muslimin yang melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua adalah orang yang memang dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Sementara orang yang mampu tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka dia samalah dengan, kalau istilah kita, tamu yang tidak diundang. Maka untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita baca di dalam kitab fikih, apa makna mampu itu? Orang tersebut pada hari raya Idul Adha, dia mampu untuk membeli hewan kurban. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan kita, kita bisa untuk mengusahakannya. Untuk membeli kendaraan yang mewah, kita bisa membeli. Tetapi untuk berkurban, kita kadang-kadang mengatakan diri kita tidak mampu. Ada jemaah yang kadang dia berkata, Ustadz, kami ini bisa mampu membeli kendaraan ini dengan cara mencicil. Begitulah bisa kami memilikinya. Sebenarnya kami juga tidak mampu. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berapa banyak juga peserta kurban yang mereka bisa untuk berkurban itu juga dengan cara mencicil. Mereka sepanjang tahun menyisihkan sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah, dan akhir tahun cukup untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau keinginan kita ada, insya Allah, Allah akan membukakan jalan. Tetapi kalau hati kita yang malas, maka tentu akan tertutup jalannya bagi kita. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat, dari pintu-pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya khadil hajar. Rabbi fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina fa ahsin aqibatina fi kulli umurina. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zara minha wa ma batan min baladina haza khassah wa min buldani muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.